Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan mata kuliah terjemahan bahasa Arab Indonesia. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Sabila Rahmatunisa, Sekar Lestari Dewi, Hernawati, Sally Agustini, dan Adisti Iris Kusuma akan mempresentasikan mengenai ilmu badi yang di dalamnya terdapat materi mengenai keindahan-keindahan lafazi dan keindahan-keindahan maknawi dalam terjemahan bahasa Arab Indonesia. Mari kita simak pemaparan materi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Sally Agustini, Ana min Karawang. Saya akan mempresentasikan materi tentang ilmu badi. Pengertian ilmu badi. Kata badi berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata yabda'u bad'an, yang artinya menciptakan sesuatu yang belum ada. Kemudian muncul kata al-badi semakna dengan al-ajib, yang artinya sangat indah atau mengagumkan. Ilmu badi adalah ilmu yang mempelajari keindahan lafaz dan makna ketika dirangkai dan disusun dalam suatu kalimat. Selanjutnya ada aspek-aspek ilmu badi. Muhasinaz lafadhiyah atau keindahan-keindahan lafadhiyah. Muslim tahun 2002 halaman 115 menyatakan bahwa muhasinaz lafadhiyah yaitu cara memperindah kalam yang menitik beratkan pada memperindah lafaz. Muhasinaz lafadhiyah dibagi menjadi beberapa pokok bahasan. Yang ke-1 ada al-jinas, kedua iktibas, ketiga saja. Ke-1 al-jinas. Al-jinas yaitu apabila dua lafaz yang sama ucapannya tapi berbeda artinya. Jinas dapat diartikan pula sama, mirip, atau sejenis. Jinas terbagi menjadi dua yaitu jinas tam dan jinas gairu tam. Contoh jinas tam: wa yauma taqumu sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labisu ghairu sa'atin kadzalika kanu yufakun, yang artinya, dan pada hari ketika terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa bersumpah bahwa mereka berdiam dalam kubur hanya sesaat saja. Begitu dahulu mereka dipalingkan dari kebenaran. Quran Surat Ar-Rum ayat 55. Pada contoh tersebut, kosakata as-sa'atu disebut dua kali. Pada pertama berarti kiamat, yang kedua berarti waktu. Ini disebut al-jinas karena keduanya sama bentuknya, berbeda maknanya. Disebut tam karena macam huruf atau bentuk bacaan, bilangan, dan urutannya sama. Dilihat dari kata pembentuknya, jinas juga terbagi menjadi tiga macam. Yang ke-1 jinas mutamatsil, yaitu jinas yang terdiri dari isim dengan isim atau fiil dengan fiil. Yang kedua jinas mustaufi, yaitu jinas yang terdiri dari campuran antara fiil dengan isim dan huruf. Yang ketiga jinas muqarrab, yaitu jinas yang terdiri dari muqarrab atau frase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisti. Di sini saya akan menjelaskan tentang iktibas. Iktibas yaitu menyatakan suatu rangkaian kata yang di antara kalimatnya diambil dari Al-Quran atau Al-Hadis, tapi tidak disebutkan atau seolah-olah perkataannya mutakalim. Iktibas sendiri bisa kita sebut menyalin atau mengutip. Namun di sini dalam ilmu balaghah, iktibas adalah mengutip suatu kalimat dari Al-Quran atau Al-Hadis lalu disisipkan ke dalam prosa atau syair tanpa dijelaskan bahwa kalimat yang dikutip tersebut diambil dari Al-Quran atau Al-Hadis. Sebuah prosa atau syair bisa disisipi penggalan dari Al-Quran atau Hadis
tanpa menjelaskan bahwa petikannya tersebut diambil dari Quran atau hadis. Apabila kita mengutip suatu ayat atau hadis, bisa ditambahkan dengan isyarat qalallahu atau qolan nabi, qolan nabi. Dan adapun dalam iktibas, isyarat tersebut tidak ditampilkan, penulis bisa mengambil secara utuh petikan ayat atau hadis atau mengubah sedikit saja dari teks aslinya. Nah, di sini sudah ada contohnya, di mana contohnya itu menurut Abdul Mukmin Al-Isfani. Di sini ada bahasa Arabnya, lalu ada artinya, yaitu janganlah banyaknya tentara dan penolong itu memperdayakan kamu dari perbuatan sewenang-wenang. Sesungguhnya Allah menangguhkan kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Nah, pada contoh kalimat di situ ada ayat innama yuwaziruhum liyaumin tashosu fihil ansor. Nah, di situ berupa kutipan dari salah satu ayat Al-Quran, yaitu dari surat Ibrahim ayat 42. Selanjutnya saya akan membahas tentang pembagian iktibas. Pembagian iktibas itu ada 3. Nah, yang pertama yaitu ada sabitul mani, yaitu yang tidak berubah dari makna asalnya, seperti contoh yang pertama, di mana contoh yang pertama itu berupa kutipan dari surat Ibrahim ayat 42. Yang kedua, yang dirubah sedikit wacananya, seperti syair berikut. Qadu kanamah ofta an yakuna inna ilallahi raji'un. Artinya, sesungguhnya telah terbukti apa yang engkau takuti, sesungguhnya kami kembali semua kepada Allah. Diambil dari ayat innallahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya, sesungguhnya kami milik Allah dan hanya kepadanya kami kembali. Nah, pada syair di atas di mana maknanya tidak berbeda dengan teks selanjutnya, hanya saja teksnya diubah sedikit. Nah, pembagian iktibas yang terakhir yaitu ada muhawwal, yaitu maksud dan makna dalam syair berbeda dengan makna pada sumbernya, seperti kutipan ayat berikut yang memiliki arti, kalau aku salah dalam memujimu, maka aku tidak salah dalam menahan nafsuku. Sungguh engkau telah menempatkan kebutuhanku pada lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhannya. Syair ini diambil dari ayat Rabbana inni askantum min zuriyati iwadi ghairi zara'in. Makna lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhannya adalah kota Mekah. Adapun makna syair di atas adalah laki-laki yang tiada kebaikannya dan tidak berguna. Jadi
Ayat yang pertama atau ayat yang di atas itu mengutip ayat yang di bawah, tetapi maknanya berbeda, yaitu di mana makna lembah ini, lembah yang pertama sebagai laki-laki dan lembah kedua sebagai kota Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabila Rahmatunisa, NPM 1850383. Di sini saya akan menjelaskan tentang sajak. Asaju atau sajak yaitu persamaan fasihah pada huruf terakhir, dan yang paling baik ialah apabila fakroh-fakrohnya sama. Asaja adalah kesamaan huruf akhir pada dua susunan kalimat atau lebih sehingga membentuk bunyi dan nada huruf yang indah dan berirama. Susunan lafaz atau kata akhir pada suatu kalimat dinamakan fasilah. Contohnya, al-hurru idza wa'ada wafa, wa idza ana kafa, wa idza malaka afa. Artinya, orang yang merdeka jika ia berjanji ia menepati, jika ia memberi pertolongan ia melepaskan orang yang dibantunya dari kesusahan, jika ia memiliki ia menjaganya. Fasihah pada kalimat di atas adalah wafa, kafa, dan afa. Selanjutnya adalah pembagian sajak. Yang pertama, asaju mutoraf, yaitu dua fasilah yang berbeda wazannya tapi sama huruf akhirnya. Contohnya pada firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma lakum la tarjunallahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Yang artinya, mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah, padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian. Quran Surat Nuh ayat 13-14. Kata waqara dan atwaro beda wazannya, tapi sama-sama diakhiri oleh huruf ro. Selanjutnya adalah asaju mutawazi, yaitu saja yang terdapat kesesuaian pada kata terakhirnya saja. Kalau saja mutoraf, yang sama adalah huruf terakhirnya saja. Kalau saja mutawazi, yang sama adalah kata terakhirnya. Contoh, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fiha sururum marfu'ah wa akwabum maudu'ah, yang artinya di dalamnya ada tahta-tahta yang ditinggikan dan gelas-gelas yang terletak di dekatnya. Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 13-14. Lalu ada asaju murasyo, yaitu saja yang seluruh atau sebagian besar lafaz-lafaz dari salah satu rangkaiannya, semisal bandingannya dari rangkaian yang lainnya dalam wazan dan kofiahnya. Contoh syair karya Al-Hariri, huwa yatba'ul asja'a bijawahiril lafzi wa yaqra'ul asma'a bijawahiri wa'dhi, yang artinya dia mencetak sajak-sajak dengan permata ucapannya dan mengetuk pendengaran dengan teguran-teguran nasihatnya. Keseimbangan kata dan wazan terdapat pada kata yatba'u dengan kata asma, dengan kata asja, dan yang lainnya. Materi selanjutnya adalah muhasihat al-ma'nawiyah atau keindahan-keindahan maknawi. Muhasihat al-ma'nawiyah merupakan keindahan makna. Muhsin menyatakan bahwa muhasihat al-ma'nawiyah merupakan cara untuk memperindah kalam yang menitik beratkan pada memperindah makna. Muhasihat al-ma'nawiyah dibagi menjadi beberapa pokok bahasan, di antaranya tauriyah, tibak, al-muqabalah, husnut taklil, taqidul madi bima yusibu dzami, taqidu zamami bima yusibuhul mada, dan usubul hakim. Yang pertama adalah tauriyah. Tauriyah merupakan lafaz yang mempunyai dua arti, yaitu makna dekat dan makna jauh. Makna yang pertama yaitu makna dekat adalah makna yang jelas, namun makna itu tidak dimaksudkan. Sedangkan makna kedua adalah makna yang jauh dan samar, namun makna itulah yang dimaksudkan. Contoh pada firman Allah SWT,
wa huwal ladzi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Yang artinya, dan dialah yang menidurkan kamu pada malam hari, dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan dari dosa pada siang hari. Quran Surat Al-An'am ayat 60. Kata jarohtum, arti dekatnya adalah terluka, dan arti jauhnya adalah berbuat dosa. Namun yang dikehendaki adalah arti yang jauh, yaitu berbuat dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Hernawati, Ana min Cibiru. Saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai muhasinatul ma'nawiyah yang kedua, yaitu at-tibaq. Al-mutabaqah atau at-tibaq merupakan penggunaan suatu lafaz dengan lawan katanya dalam suatu pembicaraan atau kalimat. Jadi maksudnya, dalam suatu kalimat atau dalam satu pembicaraan, dia mengandung atau menghimpun dua kata yang masing-masingnya memiliki makna yang berlawanan. Nah, tibaq ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu at-tibaqul ijab dan at-tibaqul salbi. Yang pertama ada tibaqul ijab. Tibaq ijab merupakan suatu tibaq yang kedua katanya berlawanan, tapi tidak berbeda positif dan negatifnya. Jadi maksudnya, dua kata berlawanan yang terkandung dalam satu kalimat itu merupakan kata yang positif. Artinya, tidak ada kata tidak, atau bisa disebut tidak ada kata la. Nah, untuk lebih memahaminya, kita perhatikan dulu contoh berikut. Watahsabuhum ayaqadha wa hum ruqudu. Nah, mengapa kalimat tersebut merupakan suatu tibaq ijab? Nah, jika kita lihat artinya, engkau sangka mereka itu orang yang bangun, padahal mereka adalah orang-orang yang tidur. Nah, di sini terdapat dua kata yang berlawanan maknanya, yaitu ayqadha dan ruqudu. Itu ada kata bangun dan tidur. Contoh lain ada dalam Quran Surat An-Najm ayat 43, wa annahu huwa adhaka wa abka, dan bahwasannya dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Nah, mengapa kalimat ini disebut tibaq ijab? Karena terdapat dua kata yang berlawanan makna, yaitu kata adhaka dan abka, yaitu tertawa dan menangis. Nah, dua kata ini merupakan suatu kata yang berlawanan makna dan juga positif. Maksudnya positif di sini tidak ada kata la. Jenis tibaq yang kedua itu ada at-tibaqul salbi atau at-tibaq salab. Tibaq salab ini merupakan tibaq yang dua kosakatanya bertentangan, mengandung positif dan negatif. Jadi maksudnya, tibaqul salab ini, dua kata berlawanannya itu ada kata yang negatifnya gitu. Berbeda dengan tibaq ijab, dua kata berlawanannya itu positif atau tidak mengandung kata tidak ada kata la. Berbeda dengan tibaqul salab, nah di sini ada kata la-nya, mengandung kata yang berlawanannya itu negatif. Misalnya di sini contohnya ada uhibbus sidqa wala uhibbul kadzib. Aku mencintai yang benar dan tidak menyukai yang bohong. Nah, di sini kita lihat ada kosakata uhibbu dan la uhibbu. Jadi di sini ada positif, yang positif, aku mencintai yang benar, lalu mengandung juga yang negatif, la uhibbu, dan tidak menyukai yang bohong. Nah, jadi salah satu tanda dari tibaqul salbi ini ada kata la. Contoh lain ada dalam Quran Surat An-Nisa ayat 108. Yastakhfuna minan nasi wala yastakhfuna minallah. Mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah. Nah, di sini kita menemukan suatu kata yang berlawanan, yaitu bersembunyi dan tidak bersembunyi. Kemudian, tibaq memiliki beberapa bentuk. Jadi, dua kata yang berlawanan makna yang terdapat dalam suatu kalimat atau pembicaraan tersebut bisa berupa isim dengan isim, fiil dengan fiil, atau huruf dengan huruf, juga dengan dua jenis atau dua macam kata yang berbeda. Ya, di sini contohnya ada isim dengan isim. Terdapat dalam Quran Surat Al-An'am ayat 59, dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Nah, jadi di sini terdapat suatu dua kata yang berlawanan, tapi dia berupa isim dengan isim atau kata benda dengan kata benda. Di sini ada kata daratan dan lautan. Kemudian ada tibaq fiil dengan fiil atau kata kerja.
Sebagai contohnya, terdapat dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 99, dan Allah mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Nah, di sini terkandung dua kata yang berlawanan, yaitu lahirkan dan kamu sembunyikan. Jadi dilahirkan dan disembunyikan, atau diperlihatkan dan disembunyikan. Nah, berarti itu fiil dengan fiil. Kemudian ada yang mengandung dua huruf dalam satu kalimat tersebut. Misalnya, di sini ada dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 282, baginya pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan atasnya siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Di sini terkandung dua huruf, yaitu ada kata baginya dan kata atasnya. Kemudian ada dua macam kata yang berbeda. Di sini ada dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 73, demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati dan memperlihatkannya padamu tanda-tanda kekuasaannya. Nah, di sini mengandung dua kata yang berbeda, yaitu menghidupkan dan telah mati. Kemudian muhasinatul ma'nawiyah yang ketiga adalah muqabalah. Muqabalah merupakan kalam yang mengandung dua arti atau lebih dan kemudian diimbangi dengan lawannya pada bagian berikutnya secara berurutan. Nah, jadi muqabalah ini lebih luas daripada tibak tadi. Nah, jadi apa bedanya tibak dengan muqabalah? Nah, tibak dan muqabalah sama-sama mengandung dua istilah atau dua kata yang berlawanan. Namun bedanya, tibak itu lebih kepada kata saja. Tetapi kalau al-muqabalah ini lebih luas, jadi berupa suatu kalimat. Dalam satu kalimatnya itu memiliki dua kata yang berbeda, kemudian setelahnya lagi terkandung juga dua kata yang berbeda. Jadi lebih kepada kalimat demi kalimat. Jadi kalimat yang berlawanan. Nah, di sini contohnya adalah laisa lahu shadiqun fis sirra wala aduwwun fil alaniyah. Tidak ada baginya teman di kala sepi dan tidak ada baginya musuh di kala ramai. Nah, di sini terdapat suatu kalimat yang berlawanan. Misalnya dalam kalimat pertama, tidak ada baginya teman di kala sepi. Kemudian setelahnya ada lagi juga suatu kata yang berlawanan atau kalimat yang mengandung kata berlawanan, dan tidak ada baginya musuh di kala ramai. Nah, jadi di sini ada kata teman, kemudian di kalimat berikutnya ada musuh, lalu di kalimat sebelumnya juga ada kata sepi, di kalimat berikutnya dibahas juga mengenai ramai. Jadi muqabalah ini lebih luas, lebih jumlahnya berupa kalimat, bukan hanya kata saja. Jadi jika kita pisahkan, tidak ada baginya teman di kala sepi. Nah, ini berlawanan dengan tidak ada baginya musuh di kala ramai. Contoh lain, kita bisa lihat dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 23, likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima takum. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Nah, dua kalimat ini berlawanan, memiliki kata yang berlawanan. Di sini ada kata bersedih, lalu di kalimat berikutnya ada kata gembira. Lalu kita lihat lagi ada yang luput dari kamu, dan di kalimat berikutnya ada diberikan kepadamu. Jadi, muqabalah ini lebih kepada suatu perlawanan atau adanya perlawanan antara kalimat satu dengan kalimat lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asdiko ittalaba ahiba asmahuli an uqaddima lakum nafsi. Ismi Sekar Lestari Dewi akan melanjutkan pemaparan materi mengenai keindahan-keindahan maknawi. Yang keempat yaitu husnul ta'lil. Husnul ta'lil yaitu mengemukakan sesuatu secara tersirat atau implisit dengan pengungkapan yang indah. Jadi dalam suatu kalimat di dalamnya terdapat makna sastrawi atau makna tersirat yang dijadikan sebuah alasan dari suatu pernyataan. Contohnya pada ungkapan Ibnu Arumi yang berbunyi wa maqul fatul al-badar al-muniri qadimatan walakin naha fi wajhi asyarul latam, yang artinya adapun matahari itu tidak menguning ketika cenderung, kecuali karena tidak suka berpisah dengan pemandangan yang indah. Nah, maksud dari ungkapan tersebut dalam syair ini menyatakan bahwa menguningnya matahari
ketika terbenam bukanlah faktor alam, namun ia takut berpisah dengan wajah orang yang dipujinya. Nah, jadi pada ungkapan syair tersebut terdapat makna yang tersirat dengan pengungkapan yang indah. Selanjutnya yang kelima yaitu takidul madi bima yusibud zami, yang merupakan memperkuat pujian dengan hal yang menyerupai celaan. Dalam hal ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, mengecualikan sifat pujian dari sifat celaan yang dinafikan. Contohnya pada ungkapan Ibnu Rumi yang artinya tidak ada cacat padanya selain bahwasannya mata ini tidak akan melihat orang yang serupa dia. Pada ungkapan tersebut, Ibnu Rumi mengawali pembicaraannya dengan meniadakan kecacatan dari orang yang dipujinya. Artinya, Ibnu Rumi benar-benar memuji akhlak yang dipujinya tersebut. Lalu ditambah huruf istisna atau pengecualian, yaitu pada kata sawi yang artinya selain. Jadi seolah-olah dengan huruf istisna tersebut ada akhlak pada diri yang dipuji Ibnu Rumi tersebut yang dikecualikan. Dalam artian ada sedikit akhlak yang tercela pada diri yang dipuji Rumi tersebut. Nah, kesan kepada pendengar seperti itu. Tetapi kalau kita perhatikan kata-kata Rumi selanjutnya pada contoh di atas, pada bagian selain bahwasannya mata ini tidak akan melihat orang yang serupa dia. Nah, justru ia mengecoh pendengar. Ia tidak hendak menyebutkan kecacatan yang dipujinya tersebut, melainkan justru Rumi menguatkan pujiannya dengan kalimat yang memberi kesan mencela. Nah, pada pernyataan tersebut Rumi benar-benar memuji diri yang dipujinya tersebut. Yang kedua, menetapkan sifat pujian bagi sesuatu, setelah itu mendatangkan huruf istisna diikuti pujian yang lain. Contohnya pada ungkapan yang berbunyi Ahmadun tilmizun mujtahidun fatinun nasyitun goyro annahu zakiyun anikun, yang artinya Ahmad adalah murid yang rajin, cerdas dan gesit, hanya saja dia bersih dan rapih. Nah, pada ungkapan tersebut terdapat pujian yang didahului goyro annahu, yang artinya hanya saja, yang biasanya diikuti kata-kata yang maknanya berlawanan dengan sebelumnya. Namun pada contoh tersebut tidak demikian. Selanjutnya yang keenam yaitu takizuz zamami bima yusibuhul mado, yang artinya memperkuat celaan dengan menyerupai pujian. Contohnya pada ungkapan yang berbunyi goiru mujtahidin illa annahu goiru zakiyin, yang artinya dia tidak rajin, hanya saja tidak cerdas. Nah, pada ungkapan tersebut celaan di awal kalimat seolah-olah terhapus oleh frasa illa annahu, yang artinya hanya saja. Nah, padahal kenyataannya tidak. Yang terakhir yaitu uslubul hakim. Uslubul hakim ini adalah jawaban penanggap tutur tidak sejalan dengan topik yang ditanyakan. Jadi uslubul hakim juga bisa diartikan melontarkan kepada muhotob atau yang diajak bicara yang tidak diinginkan, baik dengan cara meninggalkan pertanyaannya dan memberi jawaban yang tidak ditanyakan, atau dengan membelokkan pembicaraan kepada masalah yang tidak dimaksudkan. Contohnya pada firman Allah yang berbunyi yas'alunaka 'anil ahillati qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj, yang artinya mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang bulan sabit. Katakanlah sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji. Nah, pada firman Allah tersebut orang banyak mempertanyakan hakikat bulan, namun jawaban yang diberikan dibelokkan kepada topik lain. Mengapa? Karena perubahan bentuk bulan dari purnama menjadi sabit memerlukan pembahasan ilmiah yang mendalam atau ilmu falak. Nah, sedangkan pada waktu itu pengetahuan umat Islam tentang ilmu falak belum berkembang. Jadi penghindaran jawaban semacam ini dapat disebabkan oleh berbagai alasan. Dapat disebabkan karena yang bertanya belum mampu memahami jawaban yang tepat bila diterangkan kepadanya. Juga dapat dipandang lebih baik mengalihkan perhatian penanya kepada masalah yang bermanfaat. Juga dapat disebabkan karena pendapat penjawab bertentangan dengan pendapat penanya. Dengan demikian, penjawab tidak bermaksud menjawab pertanyaan penanya dengan sesungguhnya. Demikian pemaparan materi dari kelompok 11. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.